pelajarannya ya. Lebih semangat lagi, coba selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini anak-anak ibu sudah bergerak belum? Sudah. Bergerak seperti apa? Ini pelajaran. Baik, hari ini kita melakukan gerakan dulu supaya semuanya bisa bergerak, oke? Oke. Sudah bergerak, Bu. Biar lebih semangat, hari ini kita mari bergerak bersama. Oke, Rusna ikuti peraturan yang di depan. Hadap berdiri semuanya anak-anak ibu. Kita senang, Bu. Iya, senang kita hari ini ya. Oke, Bu. Ayo, yes. Ready. Lihat yang dekat ya. Aduh, hai. Masih ya, masih ini. Jangan. Get ready. Are you ready? Itu gerakan macam apa sih, disebut apa sih namanya? Disebut pemanasan. Gerak otot, gerak badan, rangka. Sesuai dengan materi yang ibu kirim di grup, semua sudah pada melihat belum? Kalau sudah pada melihat pasti sudah paham akan materi yang akan ibu ajarkan hari ini. Materi kita adalah sistem gerak. Berhubungan nggak dengan gerakan kita tadi? Berhubungan seperti apa? Iya, pintar sekali. Sebelum kita lanjut, kita baca dulu tujuan pembelajaran kita. 1, 2, 3. Peserta didik mampu memahami pengertian sistem gerak manusia. Peserta didik mengenal bagian-bagian sistem gerak, yaitu tulang, sendi, dan otot. Jadi dari semua yang kita lakukan, anak-anak ibu mengerti nggak? Apa sih pengertian dari sistem gerak ini? Belum, Bu. Berarti tidak nonton video yang ibu kirim. Sistem gerak manusia? Berarti tidak nonton. Tapi udah lupa, bukan nonton. Oke, kita bahas ya. Iya, Bu. Berarti sistem gerak merupakan kesatuan di tubuh manusia yang membuat manusia yang dikehendaki. Kita bisa nggak menyuruh orang untuk bergerak gitu? Bisa. Kenapa? Karena dia bisa bergerak. Karena dia punya otot, Bu. Jadi Iya. bisa bergerak. Selain otot dia punya apa lagi? Oke, pintar. Dan tulang. Jadi sudah paham belum apa sih pengertian sistem gerak itu? Tahu. Sistem gerak 1, 2, 3. Sistem gerak merupakan kesatuan di tubuh manusia yang membuat manusia bisa bergerak seperti yang dikehendaki. Iya. Nah, di bagian-bagian sistem gerak itu terdiri dari apa? Dari rangka, sendi, otot. Sebelum membahas lebih jauh, ibu ingin bertanya, ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan rangka? Jadi kalau ini di dalam tubuh kita ini keras ini rangka. Jadi kalau kita berdiri ini kita butuh dengan rangka. Nah, kalau pengertian yang kedua ini sendi. Penghubung rangka. Iya, penghubung rangka. Kalau yang ketiga otot. Siapa di sini punya otot? Fungsi otot untuk apa? Mengangkat beban. Pintar sekali. Tunggu dia pintar. Tepuk dia. Oke, lanjut. Apa itu rangka? Nah, tadi semua anak itu ibu bilang rangka itu tulang, Bu. Nah, rangka adalah susunan tulang-tulang yang membentuk rangka tubuh. Jadi tubuh kita ini harus ada rangka karena agar bisa berdiri. Nah, pintar sekali. Rangka, Bu. Kalau nggak punya rangka kita nggak bisa berdiri. Ibaratkan materi semalam, pohon berdiri karena batang. Juga, Bu. Iya, akar. Jadi, iya, kalau tidak ada penyangganya, nggak bisa berdiri.
Kayaknya bisa nggak ini berdiri? Enggak, Bu. Bisa, betul sekali. Yang kedua, membentuk tubuh, tinggi postur dan wajah kita. Coba sentuh wajah kita. Ada apa sih di wajah? Ada Tulang, ada kerangka. Nah, itulah yang membentuk wajah kita. Terus kalau kita bisa berdiri gini, membentuk tubuh kita. Melindungi organ dalam. Ada nggak yang tahu apa sih organ dalam? Ini, Bu. Di kepala bisa melindungi otak. Pintar sekali, berarti Kak Kiki nonton ini. Iya, Bu. Nonton bioskop. Nah, seperti di sini, ini di sini lah. Di mana otak kita berada? Ini, di kepala, Bu. Ada nggak kerangkanya? Ada, Bu. Kalau tidak ada kerangkanya, Mana bisa melihat, Bu, kepalanya. melihat. Pintar sekali. Yang terakhir adalah tempat melekatnya otak. Di mana otak terletak? Banyak, Bu, sini. Iya, di sini. Di sini. Di saluran rangka tubuh. Ini di sini. Untuk mengangkat beban, Ibu. Betul, untuk mengangkat beban. Jadi sudah tahu kan fungsi rangka itu seperti apa? Tahu. Oke, kita lanjut ke sendi. Apa sih sendi? Sendi yang Memungkinkan gerakan pada tubuh dalam berbagai arah sesuai kebutuhan. Kalau sudah membaca berbagai arah, jadi anak-anak ibu sudah bisa membayangkan seperti apa sendi itu. Sudah bisa bayangkannya? Sudah, Bu. Sudah bisa bayangkan. Kita masuk ke jenis-jenis sendi. Sendi pelana adalah jenis sendi yang memungkinkan tulang bergerak kedua arah, yaitu ke depan dan ke belakang. Ada yang tahu? Tangan? Ada yang tahu? Kaki. Ini, Bu, dengkul, Bu. Iya, bukan kedua arah, kita gini. Kita gini. Kan kedua arah. Tangan, Bu, begini. Pangkal ibu jari, Bu. Contohnya terdapat pada pangkal ibu jari. Dia dengkul juga bisa Berarti ini dia. Iya, Sendi iya. putar. Sendi putar. Iya, sendi pelana. Sendi yang tulang bergerak kedua arah, yaitu ke depan dan ke belakang dan ke samping. Ke samping? Mana bisa Ya, Bu. Bisa lah. Bisa. Nah, dari yang ibu sebutkan berarti sudah tahu nggak apa sih sendi pelana itu? Atau ada yang belum? Udah tahu tulang bergerak Sendi pelana pelana. dua arah. Dia bisa menggerakkan tangan di segala arah. Iya. Dua arah, Bu. Masuk kepada sendi Gulung. Ketika mendengar namanya, ada nggak yang tahu membayangkan apa sih sendi gulung itu? Sendi yang gulung. Sendi yang gulung. Iya, Bu. Cuma bisa dia searah, Bu. Kalau gini. Sendi gulung. Mari kita bahas sendi yang memungkinkan tulang untuk bergerak ke satu Satu arah, arah saja. seperti gerakan membuka tutup. Jadi sudah bisa dibayangkan nggak sendi? Tahu. Apa? Tangan. Siku. Iya. Lutut. Iya. Contoh sendi gulung terdapat pada siku dan lutut. Sehingga kita bisa menekuk tangan. Kalau kita nggak bisa menekuk gimana? Apa yang akan terjadi? Lurus terus. Lurus gini terus kan? Iya, Bu. Bu, berarti tadi tuh lutut masuk ke sendi gulung, Bu. Iya, karena dia bisa bergerak ke satu arah, memungkinkan ke satu arah saja. Ya, Bu. Maaf ya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Masuk kepada sendi engsel. Kalau sudah mendengarnya bisa membayangkan nggak? Apa sih sendi engsel? Pintu Sendi engsel. Engsel itu seperti apa? Cara kerjanya engsel itu seperti apa cara kerjanya? Engsel pintu. Jadi bisa buka tutup. Iya. Jadi sendi yang memungkinkan tulang bergerak ke satu arah saja, seperti engsel pada pintu yang bisa dibuka dan ditutup. Sendi ini membantu gerakan menekuk dan meluruskan anggota tubuh. Ini juga sama seperti yang tadi. Sendi apa yang tadi kita bahas? Gulung. Sendi seperti yang sendi gulung. Ada di Iya, sebenarnya mendengarkan. Kembali lagi ke sendi peluru. Ada yang bisa bayangkan nggak sendi peluru ini apa sih? yang bulat, Bu. Bisa menembak ke semua arah. Nggak bisa bayangkan sendi apa yang bisa menembak ke segala arah? Adalah jenis yang memungkinkan tulang bergerak ke segala arah. Contohnya bisa dibayangkan nggak apa? Ini, Bu. Bahu.
Otot. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Otot disebut juga serangkaian gerak aktif karena otot adalah jaringan yang memungkinkan tubuh bergerak dan menjaga postur. Sistem otot bekerja dengan cara mengontraksi dan relaksasi. Mengontraksi. Ada yang bisa mainkan nggak? Mengontraksi itu apa sih? Melahirkan itu. Mulai iya, kalau orang mereka kan dia sakit, ototnya itu akan menegang gitu. Iya, Bu. Sama seperti kita jatuh gitu, otot-otot kita itu akan menegang. Nah, sifat-sifat otot itu, otot dapat bekerja dengan kontraksi, yaitu mengencang dan memendek saat kita bekerja. Otot dapat berelaksi, yaitu mengendur dan kembali ke bentuk semula setelah bekerja. Ada nggak yang sadar kalau kita nulis, aduh tangannya pegal-gali? Iya, Bu. Itu apa namanya? Otot. Otot kita tuh capek kalau diajak bekerja seperti itu terus. Berarti Berarti dia menenggak, nah pintar, menenggak. Karena menulis berarti jangan menulis, Bu. Iya, nggak boleh dong. Terus yang ini ada bersifat elastis, yang artinya dapat kembali ke bentuk semula setelah ditarik. Coba tarik pipinya. Pipinya. Atau ini. Ini Bu. Betis. Ini ya betis. Nah kan itu kembali ke bentuk semula. Nah, siapa yang peka di sini orangnya? Kalau kawannya nangis dia tahu, kalau kawannya lagi marah dia tahu. Itu aku Bu. Nah, mungkin salah satu sifat otot juga peka terhadap rangsang, yang artinya otot padat dan bereaksi saat mendapat perintah dari saraf. Kalau kita bilang lari, otot kita kan menencang bawahnya. Jadi kita, karena kita mendapat perintah dari otot. Dan yang terakhir, otot tidak mudah lelah, terutama jika digunakan sesuai fungsinya dan dijaga kesehatannya. Sudah paham fungsi-fungsi otot? Sudah. Oke, kita lanjut. Nanti ibu tanya ya satu-satu. Bu. Fungsi otot dalam kehidupan, nah seperti ini, menggerakkan tubuh, senyum, lari, dan angkat darah. Kalau kita angkat atas itu butuh otot enggak? Butuh. Kenapa? Biar ada kekuatan yang mengangkat itu, Ibu. Iya, pintar. Menjaga postur tubuh juga karena si tulang itu tidak bisa berdiri sendiri, dia termasuk pasif, dia membutuhkan bantuan otot. Dan yang terakhir, menghasilkan panas, makanya kita berkeringat saat olahraga. Itu karena si otot. Bentuk. Berarti yang susah keringatan itu udah ada obatnya. Jangan. Jadi ototnya tidak bekerja dengan baik. Iya, Bu. Gak sehat ya Bu. Iya. Kalau apa berkeringat. Berarti dia sehat, rajin olahraga, ototnya bekerja dengan baik. Dan yang terakhir, jenis-jenis Otot jantung. ada 1, 2, 3 otot. Saat menendang bola. Kalau otot rangka melekat pada tulang bergerak sadar, misalnya saat kita menendang bola. Letak di mana saat kita menendang? Kaki. Kaki. Kalau otot polos bekerja otomatis di organ dalam. Contohnya usus. Bisa diolah. Diolah. Iya, Bu. Iya. Terakhir ada otot jantung, khusus jantung seperti ini. Jadi itu kalau nggak bekerja otot jantungnya mati. Ya mati. Aduh, Nggak ada kan ini udah ini dalam. Oke, Bu. Makanya saya nyotot kalian. Dengar temannya saya. Ototmu. Dan tips merawat tulang dan otot ini suaranya ini berhubungan nggak dengan materi yang tadi, tips merawat otot? Berhubungan. Kenapa berhubungan ibu tanya? Supaya iya pintar. Siapa di sini yang rajin minum susu? Semua susu Milo. Iya, susu Milo. Kenapa kita harus rajin minum susu? Supaya pintar, supaya bertenaga. Biar tulangnya kuat Bu. Tulangnya kuat. Pintar sekali. Rajin olahraga. Siapa yang tadi pagi sudah berolahraga? Bu, susu Jalan kaki. Boleh. jalan kaki. Jalan kaki. Bu. Jalan Bu dari gerbang tadi Bu. 10.000 langkah sudah Bu. Iya. Sebulan Bu. Melakukan pemanasan pendinginan saat olahraga sudah dilakukan belum? Atau Kamu olahraga. Guru kami enggak Bu, makanya langsung lain kali diingatkan gurunya ya. Iya Bu. Perbaiki postur duduk. Postur duduknya gimana yang bagus? Postur duduknya. Postur duduknya Dadanya mana? diusulkan Bu. Kalau kita postur duduknya tidak bagus, bagaimana? Apa nggak Bu, bagus? bengkok. Bengkok. Iya. Punya penyakit tulang Bu. Makanya kita Duduk begini, Bu. Ya, jadi gini. Jadi nampak Bu, hindari duduk terlalu lama. Sedangkan kami
kan? Satu, dua. 10 SKS. Oke, kalau ibu tanya, sudah paham nggak materi hari ini? Sudah Paham? Kalau ibu tanya, bisa menjawab nggak? Insya Allah. Kalau ibu tanya, kalau ibu tanya, apa sih yang dimaksud dengan sendi dan kenapa kita mempunyai sendi? Aku tahu. Yang bisa jawab diri. Aku tahu, Bu. Aku, Bu. Iya. Sendi adalah bagian yang menghubungkan antara rangka, Bu. Dan kenapa? Apa tadi, Bu? Harus memiliki sendi. Kenapa harus memiliki sendi? Bu, kalau nggak ada sendi kita nggak bisa bergerak. Contohnya kayak berjalan, menendang, menggerakkan tangan, baru menggelengkan kepala. Kalau nggak ada sendi, Bu, kita kaku. Berarti cuma Ulan yang mendengarkan ibu. Ini Karena Ulan sudah mendengarkan ibu, Ulan terima hadiah hari ini. Yeay. Makasih ya Kak Ulan. Mau lagi nggak hadiahnya? Selesai, Bu. Kasih ya, Bu. Jangan ibu tanya lagi ya. Jadi, Kapok, Len. aku lagi lah. Coba sebutkan sistem gerak manusia. Coba. Sendi, otot, Rangga itu kan ini kerangka juga namanya. Oh, sempurna dunia ini. Tadi itu ada kami kok kan. Jadi, coba. Berdiri langsung. Kenapa? Apa, Bu? Kenapa kita harus memiliki rangka? Satria, Aku. Satria. Supaya kerangka itu, Bu, kan Bapak juga Iya. menjawabkan kok. Karena kalau kita tidak punya kerangka, kita tidak bisa berdiri. Iya, jadi kita harus memiliki Karena kerangka itu seperti fondasi untuk tubuh kita. Iya. Ibu. Oke. Akhirnya baru kita bahas. Padahal dia juara 2 dan 3 orang loh. Berarti dia bisa mendekat hari ini. Yang terakhir ya. Mananya, Bu? Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan otot. Otot adalah Otot. Bu, Otot adalah salah satu jaringan pada tubuh kita. itu nggak dijelaskan gadis itu kayak sebutkan aja Bu. Coba Bu. Ya Bu. Apa? Otot adalah salah satu jaringan yang digunakan untuk menggerakkan tubuh manusia. Contohnya? Contohnya ini Bu, lengan. Otot lengan. Ya untuk apa? Untuk apa? coba? Ya, kita dulu ya. Bagi dua kita. Oke, kasih ibu terakhir nih pertanyaan yang mudah. Kita Coba. Terakhirnya banyak kali, Bu. Coba jelaskan apa yang dimaksud dengan sendi. Udah tadi. Sendi rangka, Bu. Sendi udah kerangka. Sendi belum Bu? Iya. Sendi udah. Coba apa yang dimaksud dengan rangka manusia? Aku sama itu enggak tadi kan fungsinya. Itu Kenapa apa? kita sebut rangka? Ini apa yang dimaksud dengan rangka manusia? Hampir sama. Coba ulangi lagi kan apa? Kalau udah sudah tidak ganti kasih ke temannya, kasih ke temannya. Apa? Adalah pelapang tubuh bagi manusia. Itu fungsinya apa yang dimaksud? Bu, aku pulang. Iya, itu namanya manusia. Siapa yang jawab, Putri? Sini, Bu. Pemandangan aja, Bu. Karena seperti ibu sudah paham ya, jadi ibu akan mengentas kalian dan membagi ke dalam kedua kelompok. Bu, main siapa lagi kita, Bu? Nanti ya. Oke, ibu bagi ke dalam kedua kelompok. Ini satu kelompok dan itu Dua kelompok. satu kelompok. Oke. Iya, Bu. Tentukan Pinternya lupa. permainannya seperti ini. Jadi, setiap kelompok yang bisa menjawab dapat hadiah. Tapi ini ada batas menjawabnya. Ya, Bu. 30 detik. Bu. Ya. Jadi Bu, kalau misalnya orang itu jawabnya salah, jawab detik lawan. Tapi nanti Apa itu? ya, Oke, Bu. di setiap kotak ini tidak semua soal. Bisa aja kamu
kamu mendapatkan hadiah tanpa baca soal. Oke Bu, aman Bu. Bisa saja soal kamu dilempar ke tim lawan. Iya Bu. Oke, jadi maju satu untuk perwakilan kelompoknya sudah tua. Majukan. Oke, menentukan kelompok pertama dan kelompok kedua. Sweet apa ini? Sweet aja sebanyak 3. Liga 2. 1, 2, 3. 1. 2. Kalau Oke, sweet. Jadi ini bisa dibilang kelompok pertama dan yang belakang kelompok kedua. Kita mulai ya. Ibu, mau bertanya. Ini yang menjawabnya harus Semua. Iya, karena ini kan karena setiap benar langsung dapat hadiahnya. Enggak bisa mewakilkan jawaban Jadi nggak boleh harus kompak. Mana sih sama Pak Bu? Iya, maksudnya itu loh. Makanya kita mulai kerja sama. Iya. Oke, kita mulai suaranya. Ingat ya, kalau salah dilempar ke lawan. Kita mulai. Pilih kelompok 1. Pilihan aja. Nomor 3. 3. Enggak, untuk kelompok ini. Pilih yang mana? Iya. Yakin? Gak milih tidak lain? Enggak. Bu ya? Sama siapa? Bukan Matahari, saya Bukan Lawan sayang sekali. tim lawan. Oke Bu, siap. Pilih nomor 10. Yakin? Bukan? Enggak. Motor akan bergerak dan memiliki sifat elastis.
yakin kami amin. Satu. Yang kompak satu atau dua? Pintar. Kemarin nggak sih karena orang lagi. Dapat dua. Boleh nggak berdua satu ini satu yang itu. Gak boleh, jangan tahu kalau. Berdua naik kelas, lemas. Tim dua, pilih. Yakin? Benar. Bukan ya. Oke. Apa fungsi utama sistem Gerakan manusia. Bergerak. Bergerak. Iya. Benar. Benar. Yakin? Yakin. Iya. 3%. Bah, Makasih Budin. Iya. Kurang ini. Makasih ya. Aku nggak mau makan dulu. Wih, kita nomor satu ada 9. Oke. Ini soalnya 2 dan 9 hadiahnya berbeda. Hadiahnya berbeda. 2 dan 9 jadi ini. 2 atau 9? 2. Lagi sisanya nomor Mereka bu. Sisanya nomor? Ibu ini menceritakan. ayo kamu kan 2 atau 9? 2. Udah. Apa kan aku nggak ada kayak gitu. Itu namanya reward. Masa ada benar kayak gitu? Bu, itu kan dilawan ini. Bu, di mana-mana berjuang dulu Bu baru dari sisi lain survei membuktikan. Tiga lah Bu. Dompet satu. Oi, sama jangan dia kita permen dompet dua. Dompet satu kurang. Nggak tahu sebenarnya kami dapat 10 permen. Jadi dari permainan yang sudah kita lakukan, pembelajaran yang sudah Ibu berikan, siapa yang bisa memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Berikan kesimpulan dulu. Terus ya coba ulang. Oke Bu, jadi kesimpulan hari ini adalah sistem gerak manusia itu ada 3, yaitu otot, rangka, dan sendi. Nah sendi itu ada beberapa jenisnya, otot juga ada beberapa jenisnya. Fungsi sendi itu untuk menggabungkan rangka-rangka, fungsi otot untuk kita memudahkan bergerak, itu biar elastis. Baru fungsi rangka itu kita biar bisa menopang. Cuman itu Bu, boleh? Boleh, berarti ulang memperhatikan dan mengingat. Kami juga ulang. Soalnya nanti 5 gajiku. Nggak bisa. Kita baca dulu kesimpulan kita. 1, 2, 3.
Kakak. Oke, itu saja ya tugasnya. Ya, Bu. Happy nggak hari ini? Happy, Bu. Senang nggak? Senang, Bu. Kalau senang nyanyi dong di sini. Senang di sana, senang di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. Baik, sebelum kita pulang ada baiknya kita menutup doa dulu dipimpin oleh teman kita Lastria. Gak tahu dia itu. Teman-teman, sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa. Ambillah sikap berdoa, teman-teman. Udah. Mari kita mulai berikan doa. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami masih dapat berkumpul untuk belajar Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih telah memberkati pelajaran kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang. Apapun yang akan menjadi aktivitas kami selanjutnya, kiranya Tuhan turut serta dalam hidup kami. Hanya ini doa anakmu dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih buat hari